Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ulasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kita kenalan dulu yuk dengan pematerinya. Saya Kirai Darul Islam dengan NIM 1801074. Ya, Agung Rusmana. Saya Mutiara Indonesia Amakula dengan NIM 180. Ini dengan NIM 1806399. Saya Novan Dea dengan NIM 1800479. Nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 1804084. Ulasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memiliki latar belakang masalah ketenagakerjaan, latar belakang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, polemik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan isi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya selalu mendapat sorotan dengan banyaknya permasalahan yang belum juga terselesaikan secara maksimal. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa setiap tahunnya angkatan kerja baru bertambah sebanyak 2 juta orang. Permasalahan lainnya yang menjadi pekerjaan rumah adalah tingkat pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2018 sebesar 5,13%, turun menjadi 5,01% pada Februari 2019. Masalah ketenagakerjaan lainnya berkaitan dengan daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah. Penelitian Institute for Management Development menunjukkan daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara secara global, Indonesia berada di peringkat 47 dari 63 negara. Sejumlah persoalan masih dihadapi Indonesia seperti rendahnya pendidikan pekerja serta ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2019, pendidikan pekerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 52,40 juta pekerja. Dengan kondisi demikian, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang tepat agar ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memadai, sehingga dapat mewujudkan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja berkaitan dengan hiperregulasi, daya saing rendah, kebutuhan pekerja, dan perekonomian global. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menyederhanakan beberapa undang-undang yang tumpang tindih, sehingga prosedur Omnibus Law dapat ditempuh sebagai upaya mempermudah terciptanya satu regulasi yang dapat mengatur banyaknya objek. Tetapi, hal bertentangan pun hadir terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, terutama dari kalangan buruh atau pekerja. Melalui kertas posisi fraksi Rakyat Indonesia, beberapa penolakan tersebut beralasan bahwa rancangan undang-undang tersebut melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan. Penyusunan rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja dianggap cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah dan memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender, dan seksual. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling disharmoni atau tumpang tindih menjadi masalah regulasi, sehingga dalam penyelesaian situasi ini, pemerintah Indonesia menempuh prosedur yang disebut Omnibus Law, yang dianggap sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Omnibus Law atau Omnibus Bill adalah satu undang-undang yang bisa mengubah banyak undang-undang. Isinya membahas semua proposal yang berkaitan dengan subjek tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan
mengenai konsepsi Omnibus Law. Secara harfiah, Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu omnis, yang berarti untuk semua atau banyak. Menurut Beyond Agenda, dalam Black Law Dictionary 9 edition menyebutkan omnibus relating to or dealing with numerous object or item at once, including many things or having various purpose. Artinya, Omnibus Law ini berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus dan memiliki berbagai tujuan. Jadi dapat diambil kesimpulan dalam menurut Beyond Agenda ini, Omnibus Law ini adalah suatu aturan yang bersifat menyeluruh dan akan mengganti atau mencabut peraturan yang sudah ada atau peraturan yang lainnya. Lalu, menurut dosen hukum dan tata negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Eka Westri Prajualita Widiati SHLMM, Omnibus Law merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Jika dilihat menurut Eka Westri ini, Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut beberapa materi hukum dan berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Secara historis, praktik Omnibus Law ini banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut sistem common law dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Omnibus Law ini pun ada sebagai suatu strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Sebenarnya Indonesia sendiri telah menerapkan sistem Omnibus Law ini, tapi masih secara umum. Dalam penerapannya, secara umum, Omnibus Law ini belum populer di Indonesia, tapi sudah ada yang memakainya di Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan atau Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi dan keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang. Lalu selanjutnya ada dampak atau konsekuensi jika menerapkan Omnibus Law ini. Yang pertama, undang-undang existing masih tetap berlaku kecuali sebagian pasal atau materi hukum yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, undang-undang existing yang tidak diberlakukan lagi apabila pasal atau materi hukum yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau ruh dari undang-undang tersebut. Saya Mutiara Intisyal Amatullah dengan NIM 1806086 akan menjelaskan isi pokok Omnibus Law. Terdapat 11 klaster pembahasan. 1. Penyederhanaan perizinan. 2. Persyaratan investasi. 3. Ketenagakerjaan. 4. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi pemerintahan. 8. Pengenaan sanksi. 9. Pengadaan lahan. 10. Investasi dan proyek pemerintah. 11. Kawasan ekonomi. Poin pembahasan dan undang-undang yang terdampak. 1. Penyederhanaan perizinan berusaha mengenai izin lokasi dan tata ruang, izin lingkungan, IMB dan SLF, penerapan RBA pada 18 sektor yang sebelumnya terdapat di 52 undang-undang dan 770 pasal. 2. Persyaratan investasi mengenai
kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka, pelaksanaan investasi yang sebelumnya terdapat di 13 undang-undang dan 24 pasal. 3. Ketenaga kerjaan mengenai upah minimum outsourcing TKA, pesangon PHK, sweetener, dan jam kerja yang sebelumnya terdapat di 3 undang-undang dan 55 pasal. 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM mengenai kriteria UMK, basis data, kolaboratif, processing, kemitraan insentif, pembiayaan, perizinan tunggal yang sebelumnya terdapat di 3 undang-undang dan 6 pasal. Selanjutnya, 5. Kemudahan berusaha mengenai kemigrasian, paten, pendirian PT untuk UMK, hilirisasi minerba, pengusahaan migas, badan usaha milik desa yang sebelumnya terdapat di 9 undang-undang dan 23 pasal. 6. Dukungan riset dan inovasi mengenai pengembangan ekspor, penugasan BUMN, dan swasta yang sebelumnya terdapat di 2 undang-undang dan 2 pasal. 7. Administrasi pemerintahan mengenai penataan kewenangan, NSPK atau standar, diskresi, sistem dan dokumen elektronik yang sebelumnya terdapat di 2 undang-undang atau 14 pasal. 8. Pengenaan sanksi mengenai menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi, sanksi berupa administrasi dan atau perdata yang sebelumnya terdapat di 49 undang-undang atau 295 pasal. Selanjutnya, 9. Pengadaan lahan mengenai pengadaan tanah, pemanfaatan kawasan hutan yang sebelumnya terdapat di 2 undang-undang 11 pasal. 10. Investasi dan proyek pemerintahan mengenai pembentukan lembaga SWF, pemerintahan menyediakan lahan dan perizinan yang sebelumnya terdapat di 2 undang-undang 3 pasal. 11. Kawasan ekonomi mengenai KEK One Stop Service Kelembagaan atau administrator, KI Infrastruktur Pendukung, KPB Fasilitas KEK untuk FTZ Enclave Kelembagaan yang sebelumnya terdapat di 5 undang-undang atau 38 pasal. Jadi kesimpulannya, yang sebelumnya terdapat 79 undang-undang dengan 1239 pasal disederhanakan menjadi 15 bab 174 pasal. Landasan yuridis dari rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini yaitu upaya penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui yang pertama mendorong peningkatan investasi di Indonesia dan yang kedua mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi UMK yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutamanya dalam undang-undang. Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMK dihadapkan pada beberapa persoalan yaitu yang pertama, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi. UMK yang diatur dalam banyak sekali undang-undang, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih, sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi penghambat penciptaan lapangan. Yang ketiga, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah. Ketiga persoalan di atas dapat digolongkan sebagai persoalan hukum. Masalahnya kemudian adalah persoalan hukum tersebut berkaitan dengan undang-undang dan jumlah yang sangat banyak.
Pembentukan kebijakan penciptaan lapangan kerja, perubahan secara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan melalui teknik legislasi Omnibus Law. Undang-undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi kodifikasi peraturan di mana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pembentukan undang-undang penciptaan lapangan kerja melalui teknik Omnibus Law diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, pembentukan undang-undang penciptaan lapangan kerja memiliki dasar yuridis. Oleh karena itu, ada beberapa pasal yang akan diganti seperti pasal 59 ayat 1, pasal 66 ayat 1, dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, pasal 22 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang akan diganti oleh pasal barunya yaitu pasal 88B Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau B. Satuan hasil. Yang kedua, pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1 Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan, dan ayat 2 upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Yang ketiga, ada pasal 154A ayat 1 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan, dan yang B. Perusahaan melakukan efisiensi. Landasan filosofis dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Landasan filosofis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perihal pekerjaan dan investasi yang dapat mendorong kehidupan layak bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Landasan filosofis merupakan suatu alasan atau pertimbangan dalam menggambarkan sebuah peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, cita hukum yang bersumber dari Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan filosofis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata, baik material maupun spiritual. Perumusan rancangan undang-undang harus berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, rancangan undang-undang ini merupakan penjabaran dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, negara tentunya perlu adanya berbagai tindakan dan upaya dalam memenuhi hak warga negara agar masyarakat dapat memperoleh penghidupan yang layak dan memperoleh pekerjaan sehingga masyarakat dapat hidup makmur. Pemenuhan dalam hak atas pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata. Namun, dapat dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, dengan jumlah angkatan kerja dengan usia produktif yang seharusnya memiliki pekerjaan, justru mereka tidak memiliki pekerjaan. Hal itu diakibatkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia sangat terbatas. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa jumlah usia produktif yang tinggi tidak seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami pengangguran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya baik, di sini saya akan membahas mengenai landasan sosiologis dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Indonesia dimulai tahun 2010 sampai dengan 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun lebih besar dibanding penduduk usia non-produktif yaitu 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas.
Pada tahun 2030, angkatan usia produktif diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68% dari total populasi di Indonesia. Sedangkan angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9%. Dengan potensi tersebut, Indonesia harus mengambil manfaat dari bonus demografi tersebut. Tingginya angka penduduk usia produktif, jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka memberikan keuntungan besar bagi negara, terutama di sektor perekonomian. Namun jika tidak, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan yang meningkat dengan pesat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang atau tenaga kerja yang kualitasnya masih rendah, sehingga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja tersebut menjadi tidak produktif, sehingga angka beban tenaga menjadi tinggi. Akibat banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat pencari pekerjaan tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan yang juga sangat terbatas. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM. Dengan serapan tenaga kerja tersebut, hal ini menggambarkan bahwa landscape skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan. Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan dan pelindungan UMKM harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sangat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja yang memuat berbagai kebijakan solutif sebagaimana diuraikan di atas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha, dan pemerintah Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai landasan sosiologis dari rancangan undang-undang cipta lapangan kerja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang inkonsistensi hukum Indonesia. Perihal inkonsistensi hukum Indonesia, ini mempunyai 3 bahasan, yaitu faktor munculnya Omnibus Law, yang kedua tinjauan negara, sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Sakson, serta yang ketiga konsep reformasi hukum melalui Omnibus Law. Dikutip dari jojonomic.com bahwa ternyata Omnibus Law itu sendiri memiliki faktor pendukung. Di antaranya, yang pertama, banyaknya regulasi. Pembuatan aturan atau kebijakan Omnibus Law pada dasarnya dilakukan karena adanya regulasi yang telah dibuat dan jumlahnya sudah terlalu banyak. Bahkan tak jarang beberapa aturan yang ada di negara ini saling tumpang tindih dengan yang lainnya. Hal ini justru membuat akses pelayanan publik menjadi semakin terhambat. Yang kedua,
rendahnya indeks kualitas regulasi negara. Hukum yang mencakup segala isu dan topik ini juga dimunculkan salah satunya karena indeks regulasi Indonesia yang cenderung rendah. Jika ditelusuri lebih lanjut, rupanya banyak regulasi yang ada di negara ini berdampak pada banyak hal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah bermaksud untuk melakukan revisi terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang ada. Layanan perizinan yang ada pada saat ini bersifat lintas sektoral dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri atau kepala lembaga membuat jenis perizinan menjadi banyak serta saling memprasyaratkan dan harus dilalui oleh penanam modal. Mekanisme tersebut menyebabkan jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business tahun 2018 yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-72 dan masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sejak tahun 2016 hingga 2017, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan peraturan daerah sebanyak 1.763. Pembatalan tersebut secara umum dilandasi dua pertimbangan. Pertama, peraturan daerah tersebut berpotensi mempersulit perizinan investasi dan menghambat pelayanan publik seperti penerapan HO yang tidak bisa diterapkan pada perusahaan yang berasal atau yang berada di kawasan industri. Peraturan daerah tersebut lebih cocok jika diterapkan untuk perusahaan yang berada di permukiman warga. Kedua, peraturan daerah tersebut banyak yang inkonsisten terhadap peraturan di atasnya yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan. Memang pada dasarnya, dengan Omnibus Law membuat efisiensi proses perubahan peraturan perundang-undangan. Pola penyederhanaan regulasi ini telah dikenal dalam konteks sejarah dan tradisi hukum di negara yang menganut sistem hukum common law. Tapi, berdasarkan realita yang ada, Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law mengakibatkan sistem hukum yang dianut Indonesia memiliki konsep yang sama dengan Belanda dan bukan menganut kepada Anglo-Saxon atau common law. Namun, menurut ahli perbandingan hukum Esin Oruku menyatakan tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law atau common law. Perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dihindarkan untuk terjadi, atau bahkan dengan apa yang Rene David sampaikan sebagai residual law dan socialist law. Di Indonesia misalnya, hukum agama mempengaruhi penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya pada beberapa part sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin kemudian. Yang menjadi fokus utama adalah inkonsistensi hukum Indonesia atau sebuah wujud bipolaritas hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan 2 bagian, yakni apa sebenarnya yang menjadi faktor munculnya Omnibus Law. Lalu yang kedua ialah tinjauan negara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Di sini kita akan masuk ke poin pertama terlebih dahulu. Di poin pertama ini, apa sih yang sebenarnya menjadi faktor munculnya Omnibus Law? Sebuah pertanyaan yang selalu muncul di benak masyarakat, di kalangan para pekerja, di kalangan para akademisi dan pemerhati hukum. Pertama, di sini yang menjadi sorotan kami terkait munculnya Omnibus Law adalah regulasi yang tumpang tindih saat ini, khususnya berkenaan dengan penanaman investasi, tidak mampu memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor yang berniat untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Layanan perizinan yang ada ini bersifat lintas sektoral serta kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri atau kepala lembaga terkait, membuat jenis perizinan menjadi banyak serta saling memprasyaratkan dan harus dilalui oleh penanam modal. Mekanisme tersebut menyebabkan jauhnya peringkat kemudahan
berusaha di Indonesia. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business atau EODB tahun 2018 yang lalu dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-72 dan masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sejak tahun 2016 hingga 2017, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan peraturan daerah atau Perda sebanyak 1.763 Perda. Pembatalan 1.763 Perda tersebut secara umum dilakukan untuk dilandasi dua pertimbangan. Yang pertama, Perda tersebut berpotensi mempersulit perizinan, investasi dan menghambat pelayanan publik seperti penerapan Hinderor Donati atau HO yang tidak bisa diterapkan pada perusahaan yang berada di kawasan industri. Perda tersebut lebih cocok jika diterapkan untuk perusahaan yang berada di pemukiman warga. Kedua, perda tersebut banyak yang inkonsistensi terhadap peraturan di atasnya yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan. Maksudnya, perda dibuat pemerintah berdasarkan undang-undang, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut ternyata telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, deregulasi atau penyederhanaan regulasi yang saat ini digagas melalui Omnibus Law sebagai jalan keluar atas tumpang tindihnya regulasi terkait investasi di Indonesia. Mekanisme yang dianggap lebih efektif serta efisien dalam proses penyusunan dan revisi suatu peraturan perundang-undangan. Pola penyederhanaan regulasi ini telah dikenal dalam konteks sejarah dan tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai tinjauan negara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon akan Omnibus Law. Kawan-kawan tentunya bertanya, sebenarnya apa sih Omnibus Law itu? Asal-usulnya dari mana Omnibus Law? Apakah dari negara yang menganut sistem hukum common law atau justru yang menganut sistem hukum civil law? Kita akan kupas di sini. Pola penyederhanaan regulasi ini telah dikenal dalam konteks sejarah serta tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Indonesia sendiri sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda yang kemudian mewarisi menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, mengakibatkan sistem hukum yang dianut Indonesia itu sama konsepnya dengan Belanda. Akan tetapi, menurut ahli perbandingan hukum Esin Oruku menyatakan tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law atau common law. Perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dihindarkan untuk terjadi, atau bahkan dengan apa yang Rene David sampaikan dengan residual law atau hukum adat atau hukum agama dan socialist law. Di Indonesia sendiri misalnya, hukum agama mempengaruhi penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berada pada bipolaritas hukum karena dihadapkan pada dua sistem hukum, yakni civil law dan common law, yang keduanya dianut dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini pada dasarnya masih harus dikaji penerapannya, namun tetap dengan menjunjung keadilan dan kedaulatan bagi rakyat. Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa serta bernegaranya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka memiliki konsekuensi dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Konsep negara hukum juga berimplikasi pada produk peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur rule of the game di tengah kehidupan masyarakat. Kandungan norma-norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat.
Sekian nampaknya apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.